Kita lanjutkan sirah nabawiyah kita. Kemarin terakhir tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, yang mana biasanya orang tidak berani tawaf di Ka'bah, salat di Ka'bah. Dengan masuknya Hamzah dan Umar, orang mulai menampakkan keislamannya terang-terangan. Kemudian biasanya orang di Ka'bah itu tidak berani kumpul-kumpul. Nah, sekarang orang beriman sudah buat majelis duduk kumpul-kumpul situ. Sudah mulai nampak. Kemudian masuk Islamnya dua tokoh pemberani Quraisy, Hamzah dan Umar ini. Kita istilahkan kemarin dengan kata-kata batu patuh tunggal di tengah hari, dan mulai membuat tersadar orang-orang Quraisy waktu itu. Apa itu? Ternyata tidak selamanya cara-cara kekerasan bisa menghalangi. Tidak selamanya cara-cara kekerasan itu berhasil. Buktinya semakin keras mereka menentang Islam dan menyiksa para budak-budak yang masuk Islam waktu itu, dan semakin keras perlawanan mereka kepada Nabi, ternyata satu persatu pembesar-pembesar mereka masuk Islam. Mereka mulai sadar. Tapi mereka belum tahu apa yang harus diperbuat. Tapi kebencian itu masih nampak. Kebencian itu masih jelas. Yang jelas kebencian itu semakin tinggi. Permusuhan semakin kuat. Nah, ketika waktu itu, ini versi riwayat yang lain, kan sudah sering orang menemui Nabi, baik kepada paman Nabi ataupun langsung kepada Nabi. Nah, dalam riwayat di sini, setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah, dalam tafsir Nukasir yang jadi rujukannya, bahwasanya waktu itu orang Quraisy sedang berkumpul. Di mana kumpulannya, Pak? Masjid. Orang Quraisy berkumpulnya di masjid. Nongkrong orang-orang kafir Quraisy itu di masjid. Tidak maunya di luar masjid. Para pembesar-pembesar itu. Nah, ketika itu Nabi sedang salat di Ka'bah. Maka ditunggulah oleh orang Quraisy ini, Nabi ini selesai salat. Salah seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah, dia terkenal tokoh cendekiawan. Kalau di awaan namanya tuh cadiak pandai. Seorang yang cadiak pandai, terkenal. Maka mengecilahnya kau orang yang dalam majlis tadi kepada pembesar Quraisy tadi. Izinanlah hambo mengecek joinyo. Biar hambo tawarkan kainyo beberapa hal. Mudah-mudahan diterimanya gak ciek kai. Mudah-mudahan diterima. Ndak nak kasadono gak ciek kai. Apailah. Istilahnya negosiasi. Sebelumnya kisah kau lah pernah sampaikan. Kemudian datanglah Utbah tadi menemui Nabi dengan bahasa yang
nampal yang alih bahasanya mengecek je Nabi. Karena nyo hormat ke Nabi. Orang Quraisy tu bahakabaana nyo hormat ke Nabi. Berangnya nyo mengecek hormat ke Nabi. Bahasanya ya Muhammad, enggak. Ya Abul Qasim, enggak. Kalau ya Muhammad tu panggilan elok, standar. Di atas tu kunyahnya, atau panggilan lebih lembut, lebih alih le panggilan ya Abul Qasim, atau agak le. Orang Quraisy ko di atas tu lo ngecek ko rancak ko alih ko sangat alih di atas tu namanya sabana alih. Ya bena akhi, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Orang lah karancak bahasa musuh tu pak. Kan Nabi ngecek, masya Allah. Ya bena akhi, tak ada di atas tu membawa yang lebih lembut dah. Wahai anak saudaraku. Ada teh. Pernah orang membawa cerita? Coba tanya boleh. Nak ada dah. Nak ada orang membawa wahai anak saudaraku. Nak ada orang membawa. Yuang je. Oh yuang je. Atau nama awak dimbawa. Lailok bana galawak. Tali tekanan orang galawak tindak lo kadang. Kul ya bena akhi. Wahai anak saudaraku. Kami tahu bagaimana tingginya kedudukanmu di kalangan kami, di kalangan orang Quraisy. Keturunan, kemuliaan, kami tahu saudara. Tetapi yang menjadi masalah kini ko adalah anan engkau bawa kini ko haji. Gara-gara anan engkau bawa kini ko rusak hubungan kita bersama. Kan ahli anunya diplomasi. Jadi daripada batangka-tangka wak balarui wak jo masalah ko, maka anang ketujuh di engkau wahai anak saudaraku. Anang ketujuh di engkau. Kalau engkau nak harato, kami kumpulan seluruh harato kami agiang ke engkau. Kau orang nampal yang kayu di Makkah. Kalau bisa paling kayu di Jazirah Arab. Kalau engkau menghendaki kemuliaan, kami tidak akan memutuskan sesuatu kecuali minta pendapat ke engkau. Dan kalau engkau ingin menjadi raja, Ari kojo kami angkat jadi raja. Tidak ada orang kemabantah orang Arab pun. Dia memang beliau yang pantas jadi raja di Arab sini. Di risiko ada tambahan riwayatnya. Kalau engkau kesulitan mengeluarkan jin yang ada dalam dirimu, sangkonya Nabi ko ada jin yang masuk ke badannya. Jin di siko masih orang tu Jibril. Malaikat Jibril kan cok datang mantan wahyu. Disangka orang ko jin. Tak malaikat dah, tak kenal malaikat dah. Ini yang kenalnya jin. Kalau engkau kesulitan mengeluarkan atau mengusir jin yang datang padamu, malaikat itu maksudnya, kami akan datangkan seluruh tabib yang hebat-hebat di Jazirah Arab. Dan bara pun biaya kami tidak kami tong nempantang kau cegak. Itu bahasanya. Lalu cek Nabi setelah selesai Utbah bin Rabi'ah mengecek. Alah selesai engkau wahai Abul Walid? Alah. Maka ketika Utbah tu selesai mengecek, duduk mereka. Nampak nama selo ni cocok. Datang tangan ke belakang kedua. Jadi
Tu batang adah lah dia kata. Ayo ngecek lah. Alah selesai lah. Letak ni tangan belakang. Dia nama mereka. Lagak sombong. Dek Nabi lah kami ngecek. Maka Nabi membaca surat Al-Fussilat. Jelek surat. Halaman sampai 77. Sampai ratih 77. Ayat 1. Lalu Nabi mulai baca. Tak dijawabnya sepatah kata pun kecek. Si Utbah bin Rabi'ah tadi. Tak boleh jawab. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Awalnya Abul Walid duduknya. Letak tangan kan tengah dah dia. Langsung diubahnya posisinya. Alasannya mereka bentuk orang menyimak. Karena dia belum pernah dengar Al-Quran. Utbah bin Rabi'ah belum pernah mendengar Al-Quran. Karena memang perjanjian orang Quraisy waktu itu jangan pernah mendangan keciknya. Kalau dengar keciknya karena sihir beko. Sehingga orang-orang kau takut mendangan. Kok bisa main dah? Utbah bin Rabi'ah pertama kali dengar Al-Quran. Maka tercangangnya. Langsung berubah sikapnya. Menyimaknya sekali. Sampai ayat kita lihat 3 balik. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah peringatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Di situ riwayatnya pas Nabi membaca ayat 3 balik langsung dipakok mencong Nabi. Kafa. Cukup. Jangan tahu yang baca. Mana? Jangan tahu yang membaca. Takui ambo, jangan tahu yang membaca. Pakoknya mencong Nabi. Allah tu. Akhirnya painya. Hebatlah nak. Yakinlah yang mendengar Al-Quran. Masya Allah. Maka ketika balik, kecil orang Quraisy tadi, Roman pai je Roman pulang tak sama. Romannya pai je Romannya pulang tak sama. Lalu ketika Utbah lah sampai di muka orang tu, maka orang-orang tadi itu bertanya, basiannya sih. Maka kece Utbah, ambo mandanga perkataan. You alun pernah ambo mandanga kata-kata nan cuy itu dah. Dan ambo yakin itu bukan syair. Dan ambo yakin itu bukan sihir. Ambo jalih nama nan syair, manan sihir. Dan itu bukan mantra para dukun. Kalau kalian namuah mandanga kecik ambo, kecik Utbah tadi. Kalau amuah kalian mandanga kecik ambo, tolong turian. Atau biarkan saja Muhammad dengan urusannya. Padiaselahnya kepada dakwah biasalah. Padiaselah. Dakwah aga itu doh. Tak kaji orang. Lawan balik awah sen.
Cako kamanagah dunia. Kini mengecek pulang-pulang biasalah lah. Ke dakwah biasalah. Tu acaknya. Nyo menyampaikan berita tadi, kalau sempatlah terjadi bencana tu, cahaya wak sadono. Hancur wak ko sadonya. Dan tak ada nan bisa mantian itu kecuali kalau Muhammad tu sendiri nambah doa ke Allah untuk mantian itu. Membana lombo sekali lagi biasalah. Padiasalah. Kecil Utbah. Lalu kok jadi orang gadangnya, kok jadi rajonya, berkuasanya di Arab ko ha. Kan awak je nak beruntung orang Arab je nya. Ndak karugi gai wak dah je. Berkuasanya wak berkuasa je sikonya. Alu rugi untuk wak. Mulianya bisa ko di kalangan bangsa Arab. Awak kan orang Arab, mulia je waknya. Perdiasalahnya lain. Kan ia lo kecek Utbah tu tak. Jadi raja Nabi tu jadi orang besar, berkuasa. Tak mungkin dah ditinggal Nabi orang Arab kan. Tak ketinggalan ke awak dah. Ikut salah awak je nya, itulah kira-kira. Perdiasalah. Lu kecek orang Quraisy, demi Allah Muhammad telah menyihirmu wahai Abul Walid. Alah kanai. Dia anan orang lain kalau mendengar lain. Dan Al-Quran tu. Tu usaha orang ketika melihat semakin susah dakwah dia pokok di Mekah ko dihentikan. Semakin kareh malah semakin jadi. Kemudian tetapi di sisi lain Abu Talib tetap khawatir. Walaupun Hamzah lah masuk Islam, Umar lah masuk Islam, beliau Abu Talib ko sabana sayang ke Nabi ka. Nan liau rusuhan Nabi, ndak anak-anaknya dah. Nabi nan dirusuhnya siang malam. Kan dah anak liau tu dah. Anak dun sanak dia. Pik sayang beliau sabana balabiah ke Nabi. Siang malam nan dipikir Abu Talib ko siang Nabi. Dan terbayang-bayang dia Abu Talib ko Abu Jahal memukul kepala Nabi je batu. Utbah bin Rabi'ah main jak li Nabi sedang salat. Nampaknya orang-orang ko lah mulai berani, tapi surang-surang. Kalau bahasa mu tak berani dah. Surang lagi beraninya. Kok itu yang dipikir Abu Talib. Kok tak jadi nan tak patut tak jadi. Hilang akal seorang ko lai bunuh Nabi. Abakalai. Maka dipikirkan keselamatan Nabi ko, Abu Talib diundangnya Bani Hashim. Tu kan suku gadang tu. Suku Quraisy besar, suku Nabi. Dan khususnya suku Bani Abdul Muttalib. Dan sana apa beliau? Suku Bani Hashim secara gadang. Hadir. Dan hadir waktu itu yang Islam maupun yang kafir. Hadir saja. Karena diundang oleh pemimpinnya Abu Talib. Mana banyak, sangat banyak yang kafir baru. Dan Islamnya seketik dari Bani Hashim. Maka Abu Talib menyampaikan kerisauannya. Ko anak kemanakan wak? Anak awak, dan sanak wak. Kini ko lah banyak tanda-tandanya kadianiaya orang, kadibunuh orang. Maka awak harus sepakat untuk melindunginya. Maka karena kefanatisme suku, kan ada orang kafir guys itu tuh. Sepakatlah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib waktu itu akan melindungi Nabi walaupun kafir. Kalau Muhammad
itu orang suku kami, anak kanakan kami. Baka walaupun inyo balawanan juga kami, dan kami wajib membelanya. Jadi itu orang Arab siap membela walaupun inyo masih kafir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas kejadian itu tambah bahasanya tambah sama kepala orang-orang Quraisy ini. Itu kan dari satu suku baru Bani Hashim. Tapi suku yang terbesar dan terbaik, suku terbaik Bani Hashim. Maka berkumpullah suku-suku lain. Karena ketika suku lain masuk-asuang Bani Hashim untuk mapuan Nabi, nak isadah kamilah membuat kesepakatan ba'ana kami walaupun berlawanan inyo nang kami wajib belanya. Oh, terkajut orang Quraisy. Maka berkumpullah suku-suku lain di Bani Kinanah. Di daerah Bani Kinanah situ kumpul. Bantuannya orang kola bahasa pakai. Jadi kira-kira nangka kita buat hadirlah suku-suku lain. Disitulah hadir naskah pemboikotan. De orang kolah sebar sekongkol yang muslim ataupun yang kafir untuk membela Nabi. Kini ko awak sukunan lain ko sekongkol awak. Manga menyisihan orang ko. Disepakati, sepakat lo suku yang lain kah. Lalu isi yang kan disepakati itu, pertama tidak akan menikah dengan Bani Hashim. Jangan menikah je orang Bani Hashim. Yang kedua, jangan masuk ke rumah orang Bani Hashim. Jangan masuk ke rumahnya. Yang ketiga, jangan mengecek-ngecek je orang tu, orang Bani Hashim. Walaupun tidak orang Muslim, tidak orang mukmin, tetap Bani Hashim ko di boikot, disolasi. Kemudian isinya lain, tidak akan berjual beli dengan orang Bani Hashim. Kalau ada orang tu beli jangan jual. Kalau ada orang menjual jangan dibeli. Kira-kira perasaan wak di monitor apa? Lain itu suatu yang sangat berat. Kan kau pasia kau, contohnya pasia. Jangan menikah orang pasia. Orang orang ketujuh. Orang mana? Orang pasia. Jadi betul. Gara-gara ini orang pasia, tu saja. Ya salahnya, ini orang pasia. Lihat. Selain orang pasia carilah. Kalau orang pasia enggak. Lain lah tu. Ya mana itu? Itulah aturan bawe. Kabupaten Agam kau. Di Kabupaten Agam kau sepakat kami tidak kami nikah orang pasia. Tu mengalai tidak boleh masuk ke rumah orang pasia. Lalu semua boleh. Tapi kau masuk ke rumah orang tu tidak boleh. Kemudian mengalai tidak boleh berbicara aja orang pasia. Kata orang mama orang pasia. Kau nak ngecek je orang pasia. Sebab ipasar dia buat. Orang mah orang pasia. Kami nak ngecek orang pasia. Dan tidak berjual beli. Ini cak orang pak lain. Berapa pak 100,000. Buat beli pak ya. Wah orang mawak. Orang pasia nak jual dah. Nak boleh. Kan. Ada orang pasia yang galih ke pasar. Kau galih pisang galih ha. Berapa pisang bu? Sekian 10,000, 15,000 saya sikit. Ibu orang mah bu? Orang pasia. Kami nak beli ke orang pasia. Orang lah kabari tu.
boikot. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditulislah itu dalam sebuah naskah. Naskah yang ditandatangani oleh setiap kepala-kepala suku Quraisy yang lain. Dibuat tadi. Siapa yang menulis? Di situ disebutkan Baghid bin Amir bin Hashim yang menulis. Deknya nan menulis pemboikotan tadi itu, di akhir hayatnya tangannya menulis itu lumpuh. Si Baghid bin Amir kah? Tangannya lumpuh. Tak bisa mamang ada. Deknya tukang tulisnya. Kemudian maka disolasilah orang. Akhirnya terpaksalah orang beriman dan Bani Hashim ko berkumpul di Cik Tampek lah. Orang beriman ko letaknya terpisah-pisah lah kan. Biar kuat, biar ada kekuatan, tak nampak nasadiah wak. Di Cik Tampek itu yang di lembah Abdul Muttalib. Kumpul situ. Orang-orang tadi itu. Sianan tak satu situ Abu Lahab. Ketika kesepakatan akan membela Nabi, seluruh Bani Hashim setuju. Kecuali Abu Lahab ni tak, nanamboy ndak. Dan nyo keluar dari situ. Dan ketika pemboikotannya tak satu. Tak satu kena boikot. Deknya menyatakan tidak setuju. Lain lekarih nak. Encik tu Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 tahun lamanya. Sehingga susah untuk makan. Karena orang tak mau jual kawak dah. Kemudian banyak anak-anak menangis di sukan di situ. Dek kelaparan di tengah malam. Bahkan saking susahnya waktu itu, nan dimakan oleh Bani Hashim ko waktu itu dan kaum muslimin adalah daun-daun kayu yang ada di Arab. Dan kayu orang tu tak sama je, kasik-kasik. Pailah umrah bisa cuma makan daun kayu. Kau ingin tahu apa rasa ni? 3 tahun mereka. Kemudian makan kulit binatang kau makan. Tu lain ni mereka makan kurma cik. Cuman dek kurma aku payah mendapeannya sari ilo mendapeannya orang tak mau menjual kawak. Bakulum saja kecik Abu Hurairah. Bakulum bukan Abu Hurairah, Bilal. Bakulum. Setelah itu lah dapet manisnya bersimpan beliau. Asal dapet manis. Sehingga cik kurma aku 40 hari habis. Awak sudah salat batin tiang kan kurma. Habis 3, kadang sunnahnya 3, 5. Sahabat tak talaki. Cik kurma tu bakulum dapet manis simpan 40 hari. Akhirnya terpaksalah Bani Hashim ko balai membali barang keluar. Jadi ada pedagang-pedagang dari luar datang kan datang masuk ke Makkah, abambek di jalan untuk membeli. Rupanya lah dulu orang Quraisy. Dulu orang Quraisy membeli. Dan di pasanan lo dia Abu Jahal. Kalau dulu orang tu membeli pada kami, jual mahal-mahal kecik Abu Jahal. Sampai orang ku tak bisa membeli. Di situlah habis pitis ya. Khadijah. Bana kemahana dibalinya di Khadijah. Waktu itu. Siapnya mengorbankan seluruh hartanya. Pengorbanannya waktu itu. Dan Abu Talib tak makan dan dirusuhnya rupanya. Nabi je baru. Saking rusuhnya Abu Talib ko kan Nabi.
Dan takui ada orang membunuh Nabi ko tengah malam, kok sedang orang lalok. Disuruhnya Nabi ko lalok ditampik Abu Talib lalok. Abu Talib lalok ditampik Nabi. Kok kemati biarlah inyonan mati. Itulah Abu Talib. Datang orang tengah malam lagi diintai orang Muhammad di situ lalok aja. Rupanya Abu Talib lalok. Kok mati biarlah inyo mati. Itu tujuan. Dan itu di rollingnya tidak tetap dah. Kalau rasul-rasulnya tidak nyaman lagi, diimbaunya anak-anaknya. Mari. Di malok sini. Anan beko malam, Muhammad lalok situ. Engkau lalok tampik Muhammad deh. Kok kau mati, angku sana mati. Amuah lo anak Abu Talib. Nabi dan dirusan Abu Talib sah Nabi saja. Bagi liran anak saja. Mengganti-ganti di mana bila lo. Tujuannya biar tidak terdeteksi di mana bila lo. Itu tujuan. Dan dirusan Abu Talib itu. Bila bisa orang ko keluar malanjo pas haji. Haji ko musim tak boleh bermusuhan. Bakabaan tak boleh musuh. Tu bah. Di situ bisa belanjo koan. Berarti belanjonya sekali setahun. Kalau sekali berapa? 2 kali sepakan. Hari Rabaah jari, hari satu balapuak lapak lah belanjo. Kau sekali setahun di musim haji lo bisanya. Yang bisa belanjo. Tapi kalau kau orang Quraisy tidak boleh jual orang. Batunggu jemaah-jemaah haji yang datang membawa barang-barang dari luar daripada Makkah. Kemudian Bapak Ibu, di musim haji kolah Nabi berdakwah. Dapatlah cik-cik orang dari Madinah. Ku awalnya mana? Bila dakwahi orang-orang haji tadi, sampaikan jo Islam. Ada yang tak makan dia, ada yang tidak. Dan Nabi tidak menyangka akan berkembang. Ternyata di Madinah setelah itu berkembang. Dan yang selalu mengiringi Nabi dalam berdakwah ketika musim haji ya Abu Lahab. Cik Abu Lahab, kama Nabi turi ini. No tagak lakang Nabi turi. Setelah Nabi mengecek atau sedang mengecek. Tu sen karajonya turi. Abu Lahab tu kan. Tapi Nabi berhenti tidak tarihnya. Kalau dia pangan tu, nyapa wak. Kontan apa wak? Kipangan lah. Cuba dia awak je ni tu coba. Tahan ke dia baca wak tu. Korang lain gay mungkin bisa mengecek wak. Dia mau kasih entah kau kamu tu. Bertanya wak mau kasih entah kau minimal tu tanya ke orang. Tapi kalau apa wak? Tak bisa ngecek. Nah, setelah 3 tahun terjadilah pembatalan. Yang mana yang membatalkan itu Allah. Bukan manusia ya. Allah yang membatalkan. Awal-awalnya mana? Bernama Hisam bin Amru. Di kalangan orang Quraisy menemui Zuhair namanya. Orang Quraisy kok ternyata punya sifat kemanusiaan tinggi, kesukuan, kemanusiaan, persaudaraan. Orang Arab kok kan punya sifat sedangkan tamu dari Jawa tiba ndak kenal wak dah badabihan unta, badabihan kambing, ndak kenal dah. Kini masak dan sana awak surang pabadia kelaparan meritu. Sakampuang lo jawab, sasuku jawab, dan sana dia awak. Kama hati nurani go. Mulai heboh cerita ko itu. Ndak perasaan awak ko. Bani Hasim tu kan suku awak tu. Suku mulia lo tu. Paling mulia di antara suku-suku lain. Bako awak pelakuan orang tu meritu. Dimati go.
Kama perasaan. Orang lain sen datang wa sambui dia. Ku dan sana awak mai dari tuan. Muli cerita ko baku heboh made itu. Singko terjadilah pro kontra antara orang Quraisy sendiri sesama orang kafir. Ndak pati ko kerajaan. Kok kamu nyayo ndak mereka cara nyayo. Terjadi pro kontra. Datanglah Hisham bin Amru ko kepada Zuhair. Aku cakap Hisham ko, hai Zuhair, apakah kamu senang makan dan minum dengan enak-enak sedangkan saudaramu dalam keadaan kesusahan? Ndak. Tu bakok duduk aja sekolah. Ambo kalau adalah kawan agak surang gaya, ambo cabik-cabian surek tu. Terus semangat. Ambo cabik-cabian surek tu kini je. Pi ambo dek surang kalau berdua mu ambo je. Lagi kawan kau je. Satu ambo je. Satu je. Tapi jangan berdua sa, bertiga lah wak cari orang seorang lain. Dicari lo pembesar yang lain lo. Saya yang dicarinya di situ namanya Mut'am bin Adi. Mut'am bin Adi. Disampaikan kata-kata nan sama. Mut'am bin Adi kau menjawab nan sama lo. Ambo yang ndak menerima lo perangai orang Quraisy semua itu ndak setuju ambo. Sajak dulu ambo ndak setuju. Kalau yo ambo cabai-cabian kini itu mah. Cuma dia ambo surang saya. Ndak surang dah. Je sia berdua juga. Kau dapat bertiga lah, aku cek lah aja. Oh, lah tiga. Awak cari orang kampek. Terus sampai dapat orang Abul Bukhtari yang kampek, yang kalimau namanya Zam'ah. Lah dapatnya balimo malam tu nyorapek orang kau. Besok datang wak kamu kau Ka'bah wak sampaian basuh. Karajo orang Quraisy kau ndak batua. Malam tu juga Nabi dapat wahyu dari Allah. Bahwasanya surat perjanjian yang di dalam Ka'bah, ini di dalam Ka'bah letaknya. Tak ada orang bisa masuk ke dalam. Telah dimakan rayap, lah batal. Sudah Allah batalkan. Maka disuruhnya di Nabi pamannya Abu Talib agar menyampaikan negosiasi. Nanti paman sampaikan ke orang Quraisy, mereka. Lalu orang Balimo tadi sampai di Ka'bah. Abu Talib sampai loh, semua sampai orang kau. Tapi nan dulu mengecek siapa? Orang tadi. Yang pertama mengecek namanya si Zuhair. Lalu disampaikannya, keceknya, kalian telah berbuat sesuatu yang kejam, yang tak pernah diperbuat oleh nenek moyang wak sejak dulu. Telah merusak kemanusiaan dan merusak sifat kedermawanan orang-orang Arab. Tak ada orang Arab buat mereka dah. Ambo akan mencabian surat di dalam Kaabah tu. Tagak Abu Jahal. Kamu pembohong. Jangan sampai engkau robek lo surat tu. Kecik Abu Jahal. Lalu pasnya ngecek mereka tu, datang dan lain si Zam'ah kau. Ambo setuju je nyo. Ambo setuju lo je nyo sampai nyo balimo tadi. Rupanya Abu Jahal ku tinggi je IQ-nya. Kalian lah berkumpul dari malam ke ya? Kecil Abu Jahal. Sepertinya kalian telah berkumpul tadi malam di suatu tempat. Oranglah tak makan kecil orang balimo ko dan lain. Yo. Nak patut tu kerajo tu dah. Cik dan lain-lain. Lalu datanglah Abu Talib. Wahai orang Quraisy, aku disuruh oleh keponakanku Muhammad untuk menawarkan kepada kalian bahwasanya Allah telah membatalkan dan menghancurkan surat perjanjian kalian. Yaitu surat perjanjian itu telah dimakan oleh rayap. Tak mungkin kecik Abu Jahal. Tak do gitu dah. Dia menawarkan kepadaku agar aku sampaikan kepada kalian. Kalau memang tak dimakan rayap, maka kami sarahan inyo kepada kalian. Tak sarah kalian ke kelempangan Muhammad sudah kok. Tapi kalau memanglah dimakan rayap, berarti pemboikotanku selesai.
mandanga Nabi kadisarahan itu mana dicarinya salamuka. Ini adalah tawaran yang sangat adil. Maka bersama-sama masuk ke Kaabah. Ternyata sore tadilah habis di Makaraya, tapurangah tak kaji orang-orang kafir Quraisy sadonya. Nan tinggal itu saja. Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Sejak itu batallah perjanjian dan berakhirlah tipu daya orang Quraisy dan berakhirlah penderitaan kaum muslimin selama 3 tahun. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai bentuk gambaran upaya Nabi itu berdakwah. Pada PT talu, masya-Allah. Kok made kola Nabi berdakwah nak dapat talu, masya-Allah. Ya. Dapat kurma, dapat bakwan, pisang goreng, masya-Allah. Tapi patut awak banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu beratnya perjuangan beliau untuk menegakkan dakwah Islam. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.